Rasa hati yang sedang jatuh cinta diarahkan oleh kebijaksanaan yang menjadi dasar cerita, mendalam sifatnya yang bijaksana, pandai dan mulia dalam berbuat, seorang pahlawan mencari kebahagiaan dan anugerah ilahi. Dengan pikiran yang cemerlang dan teguh, membawa hati menjadi tenteram, menjadi kekuatan keselamatan, hati yang rendah hati dalam menulis, melestarikan kebesaran leluhur, kebahagiaan meliputi semua, menghilangkan cacat dan cela yang memalukan. Pada masa itu, di negeri ini, kerajaan Pengging-ging disebut penuh dengan prajurit pemberani yang menjaga dengan penuh ketelitian hingga segala penderitaan sirna, perlindungan hati selalu terjaga, berkembang demi kemakmuran bersama. Kemakmuran besar yang diperoleh dengan kebajikan melalui langkah yang tertata rapi, kebahagiaan yang penuh kejujuran, selamat dari segala bencana, menjunjung kesetiaan hati, menjaga perilaku yang tertib, membawa kehidupan menjadi baik. Cerita ini dimulai pada malam Jumat Kliwon, bertepatan dengan pukul 7 malam saat purnama muncul, tanggal 29 bulan Ruah, pada tahun yang baru saja berlalu, tercatat dalam penanda tahun. Seorang pertapa bernama Resi Misik, berdasarkan hitungan astrologi, menyebutkan dewa penguasa adalah Batara Brahma. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya cerita ini dimulai dan dinamai dengan istilah Pancasuda. Lautan yang luas berubah, aturan yang kini ada diurusi oleh dewa. Di dalam hitungan wuku Karo berjalan selama 8 windu yang penuh penderitaan. Dalam lambang langkir itu dihitung menurut kalender, jatuh pada tanggal 4 bulan Maret. Tahun yang tercatat adalah 927. Cerita ini dinamai Babat Prabu Karungkala dan kisah ini disusun seperti berikut. Dahulu, seorang raja bernama Prabu Jayabaya memiliki seorang putra bernama Prabu Jaya Amijaya. Putra Prabu Jaya Amijaya adalah Sri Narendra. Selanjutnya, keturunannya adalah Jaya Susena, lalu Prabu Kusumawicitra. Prabu Kusumawicitra pindah ke Daton, istana ke Pengging. Anaknya bernama Sri Citrasoma yang kemudian melahirkan Sanga Prabu Pancadriya. Sang Prabu Pancadriya memiliki 4 anak dari permaisuri. Anak sulungnya bernama Dewa Madya. Anak keduanya bernama Dian Anglingdriya, lalu anak ketiganya adalah Raden Dipanata. Sedangkan anak bungsunya bernama Dian Darmanata. Setelah Prabu Pancadriya wafat, yang menggantikannya menjadi raja di Pengging adalah Prabu Anglingdriya. Prabu Anglingdriya memiliki 2 istri. Istri pertama adalah Dewi Sumemi yang melahirkan Prabu Puspawijaya, seorang raja dari Mancaprajaktu. Dari istri kedua, dia Dewi Sinta, lahir Prabu Angling Dharma. Ringkasan tokoh dan peristiwa selanjutnya. Kisah melanjutkan tentang keturunan-keturunan dari kerajaan Pengging dan peran mereka dalam berbagai peristiwa. Disertai pula cerita tentang sayembara besar yang diadakan, termasuk syarat-syarat unik untuk para peserta, yang akhirnya menjadi inti cerita Babat Prambanan. Prabu Anglingdriya, Raja Pengging, memiliki seorang istri muda bernama Dyah Dewi Sinta. Mereka memiliki seorang putra bernama Jaya Misena, seorang putri bernama Angling Kusuma, dan seorang putra lagi bernama Angling Dharma. Dyah Dewi Sinta adalah seorang istri yang mendukung suaminya dalam tugas kenegaraan. Selain itu, Prabu Anglingdriya juga memiliki seorang patih bernama Ki Patih Tambakbaya yang terkenal bijaksana dan sangat setia. Kedua adik Prabu Anglingdriya, yaitu Raden Dipanata dan Dian Darmanata, diberi tugas masing-masing sebagai raja muda di daerah. Raden Dipanata memimpin di wilayah Salembi, sementara Dian Darmanata memerintah di Sudimara. Sementara itu, sang raja memiliki 3 anak dari permaisurinya. Anak sulungnya adalah seorang wanita cantik bernama Dewi Rarasati. Anak kedua adalah seorang putra bernama Suwelacala, dan anak ketiganya adalah Dian Andayanata. Ketika Dian Andayanata beranjak dewasa, muncul permintaan dari berbagai pangeran dan adipati untuk meminangnya. Namun Dewi Rarasati menolak semua lamaran itu. Sang putri menyatakan bahwa ia hanya akan menikah dengan seseorang yang bisa memecahkan teka-teki yang ia buat. Teka-teki itu terdiri dari 3 hal. Mengetahui pusaka leluhurnya yang disebut Gali Asem Karangulu, lengkap dengan detailnya. 2. Mengenali sepasang burung peliharaannya, yaitu sepasang burung prit, jantan, dan betina. 3. Memecahkan cangkriman, teka-teki yang ia buat. Tidak ada orang yang berhasil memenuhi syarat tersebut, sehingga Dewi Rarasati tetap belum menikah. Sang raja pun menyampaikan teka-teki itu kepada para pejabat istana dan memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita sayembara ke seluruh negeri, mengundang siapapun yang bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Berita tentang sayembara itu tersebar luas hingga ke berbagai penjuru negeri, termasuk wilayah pesisir dan kerajaan-kerajaan tetangga. Orang-orang mulai berdatangan ke Pengging
namun tak satu pun berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Prabu Anglingdria kemudian memerintahkan Ki Patih Tambakbaya untuk berkonsultasi dengan para pandita dan pertapa guna menemukan jawaban atas teka-teki itu. Sang Patih segera menjalankan perintah tersebut, sementara sang putri tetap teguh dan syarat-syaratnya menunggu seseorang yang benar-benar mampu memenuhi permintaannya. Ki Patih Tambakbaya menerima perintah Prabu Anglingdria untuk menyampaikan sayembara ini kepada semua lapisan masyarakat, termasuk pejabat kerajaan, rakyat, dan pertapa. Meskipun begitu, setelah sekian lama, tak seorang pun yang mampu menjawab teka-teki Dewi Rarasati. Melihat hal ini, sang raja kembali memerintahkan Ki Patih Tambakbaya untuk memastikan bahwa para peserta memahami bahwa hanya mereka yang berhasil menjawab teka-teki dengan benar yang akan diakui sebagai pemenang. Selain itu, semua peserta diimbau untuk berusaha mencari bimbingan dari para pendeta atau orang bijak yang memahami ajaran luhur. Setelah itu, sayembara berlanjut, tetapi hasilnya tetap sama. Tak ada yang mampu memenuhi syarat teka-teki Dewi Rarasati. Dewi tetap menolak menikah dengan siapapun yang tidak dapat membuktikan kecerdasannya dengan memecahkan teka-teki tersebut. Ketika berita tentang sayembara ini sampai ke kerajaan lain, ada seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso yang tertarik untuk ikut serta. Bandung Bondowoso adalah seorang pemuda gagah, kuat, dan terkenal memiliki kesaktian. Ia memutuskan untuk pergi ke Pengging untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Dalam perjalanannya, Bandung Bondowoso bertemu dengan beberapa orang yang mengujinya. Ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi mereka memperingatkan bahwa tantangan yang ia hadapi di Pengging bukan hanya soal kekuatan fisik, melainkan juga kecerdasan dan kebijaksanaan. Bandung Bondowoso menerima peringatan ini dengan hati yang terbuka. Setibanya di Pengging, Bandung Bondowoso menemui Prabu Anglingdria dan mengajukan diri sebagai peserta sayembara. Prabu Anglingdria menyambutnya dengan hormat, tetapi mengingatkannya tentang kesulitan teka-teki yang diajukan Dewi Rarasati. Bandung Bondowoso tetap yakin bahwa ia bisa menyelesaikan teka-teki tersebut. Saat bertemu Dewi Wirarasati, Bandung Bondowoso mendengarkan dengan saksama penjelasan tentang 3 syarat teka-teki tersebut. Ia memeriksa pusaka Gali Asem Karangulu, mempelajari burung prit, dan mencoba memahami mak dari cangkriman yang diajukan. Dengan kecerdasannya, ia mulai menemukan jawaban atas teka-teki tersebut. Namun, cerita ini tidak hanya berhenti pada teka-teki. Persaingan dan intrik mulai muncul di istana karena ada beberapa pihak yang merasa iri terhadap keberanian dan kecerdasan Bandung Bondowoso. Di sisi lain, Dewi Rarasati mulai merasakan kekaguman terhadap Bandung Bondowoso, meskipun ia belum mengungkapkannya secara langsung. Setelah memahami syarat-syarat yang diajukan Dewi Rarasati, Bandung Bondowoso mulai menyusun strategi untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Ia meminta waktu untuk mempelajari pusaka Gali Asem Karangulu, memahami karakter burung prit jantan dan betina, serta memecahkan cangkriman yang disampaikan sang putri. Teka-teki pertama, Bandung Bondowoso memeriksa pusaka Gali Asem Karangulu dengan teliti. Pusaka ini adalah kayu istimewa dari pohon asem yang memiliki karakteristik unik, dengan serat halus di bagian tengahnya. Puncak kesulitan terletak pada menemukan bagian ujung dan pangkal pusaka tersebut yang seringkali tampak serupa. Namun, Bandung Bondowoso berhasil membedakan bagian-bagian itu berkat ketelitian dan keahliannya dalam memahami benda-benda pusaka. Teka-teki kedua, ia kemudian memperhatikan sepasang burung prit yang menjadi hewan peliharaan Dewi Rarasati. Burung prit ini memiliki kebiasaan unik, dan untuk mengenali jantan dan betina, seseorang harus benar-benar paham tentang perilaku burung tersebut. Bandung Bondowoso mengamati dengan cermat dan berhasil menunjukkan perbedaan antara keduanya berdasarkan suara dan gerak-geriknya. Teka-teki ketiga. Yang terakhir adalah teka-teki atau cangkriman dari Dewi Rarasati. Cangkriman ini penuh dengan kiasan dan bahasa metaforis yang hanya dapat dipahami oleh seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi. Bandung Bondowoso dengan pikirannya yang tajam akhirnya menemukan makna dari cangkriman tersebut, menjawabnya dengan tepat dan memukau semua orang di istana. Setelah berhasil menyelesaikan semua teka-teki, Bandung Bondowoso dinyatakan sebagai pemenang sayembara oleh Prabu Anglingdria. Dewi Rarasati meskipun awalnya tetap menjaga sikapnya, akhirnya tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap keberanian dan kecerdasan Bandung Bondowoso. Namun kisah ini belum berakhir karena tantangan baru segera muncul. Intrik dan konflik di Pengging.
Meskipun Bandung Bondowoso memenangkan hati Dewi Rarasati, tidak semua orang di Pengging menyukai kehadirannya. Beberapa bangsawan merasa terancam oleh kecerdasan dan kekuatannya. Sementara yang lain cemburu karena Dewi Rarasati akhirnya memilihnya. Kelompok ini mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Bandung Bondowoso. Di sisi lain, Bandung Bondowoso tidak gentar menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ia dengan bijak menghadapi setiap rintangan yang muncul, tetapi konflik ini akhirnya memicu peristiwa besar yang menjadi inti dari legenda Prambanan. Diceritakan bahwa setelah menikahi Dewi Rarasati, Bandung Bondowoso berusaha membuktikan cintanya dengan membangun sebuah kompleks Candi Megah dalam waktu semalam. Ia memanggil pasukan makhluk halus untuk membantunya dan hampir berhasil menyelesaikan tugas tersebut sebelum matahari terbit. Namun intrik dari pihak lain menyebabkan kegagalan ini, yang akhirnya menjadikan kisah ini sebagai awal mula berdirinya Candi Prambanan. Pembangunan candi oleh Bandung Bondowoso. Setelah menangkan sayembara dan menikahi Dewi Rarasati, Bandung Bondowoso menghadapi tantangan lain. Dewi Rarasati, meskipun telah jatuh hati kepadanya, memberikan syarat tambahan sebagai bukti cinta. Ia meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam waktu semalam sebelum fajar menyingsing. Bandung Bondowoso, yang dikenal dengan kekuatan dan kesaktiannya, menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia menggunakan kekuatan gaibnya untuk memanggil pasukan makhluk halus. Dengan bantuan mereka, pembangunan 1000 candi dimulai. Dalam waktu singkat, ratusan candi telah berdiri megah. Namun, Dewi Rarasati mulai merasa takut dengan kesaktian Bandung Bondowoso. Ia tidak ingin tantangan tersebut berhasil sepenuhnya, sehingga memutuskan untuk melakukan tipu daya. Dewi Rarasati dan para pelayan istana menyalakan api besar dan memukul-mukul lesung untuk menciptakan suara seperti ayam berkokok. Makhluk halus yang bekerja membangun candi mengira bahwa fajar telah tiba. Mereka menghentikan pekerjaan dan menghilang sebelum menyelesaikan candi terakhir. Ketika Bandung Bondowoso menyadari bahwa ia hanya berhasil membangun 999 candi, ia sangat marah. Dalam kemarahannya, Bandung Bondowoso mengutuk Dewi Rarasati. Ia berkata bahwa Dewi Rarasati akan menjadi penghuni salah satu candi yang telah dibangunnya. Kutukan ini menyebabkan Dewi Rarasati berubah menjadi arca batu yang kini dikenal sebagai Arca Roro Jonggrang, yang terletak di kompleks Candi Prambanan. Akhir kisah dan pelajaran dari Babat Prambanan. Candi Prambanan yang berdiri hingga kini menjadi simbol dari kisah cinta, kesaktian, dan konflik yang terjadi antara Bandung Bondowoso dan Dewi Rarasati. Legenda ini juga mengajarkan tentang akibat dari tipu daya dan kesombongan, serta bagaimana kekuatan besar harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Candi-candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso bersama pasukan makhluk halus tetap menjadi salah satu keajaiban arsitektur di Indonesia, menarik perhatian dunia sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah. Makna filosofis dari kisah Babat Prambanan. Kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang dalam Babat Prambanan mengandung banyak makna filosofis yang mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa. Berikut adalah beberapa pelajaran utama dari cerita ini. 1. Kecerdasan dan kekuatan harus seimbang dengan kebijaksanaan. Bandung Bondowoso dikenal sebagai sosok yang sakti mandraguna, tetapi ia gagal mengenali tipu daya yang dilakukan oleh Dewi Rarasati. Hal ini mengajarkan bahwa kekuatan fisik atau kekuatan gaib saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan kebijaksanaan untuk memahami situasi secara menyeluruh. Akibat dari tipu daya, Dewi Rarasati menggunakan tipu daya untuk menggagalkan pembangunan 1000 candi. Meskipun tujuannya tercapai, ia harus menanggung kutukan yang membuatnya menjadi arca batu. Pesan ini mengajarkan bahwa tipu daya atau ketidakjujuran seringkali membawa konsekuensi yang buruk. 3. Keberanian dan keteguhan hati. Bandung Bondowoso menunjukkan keberanian dan keteguhan hati dengan menghadapi semua tantangan, termasuk sayembara dan syarat membangun 1000 candi. Hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dalam menghadapi rintangan yang menjadi nilai luhur dalam budaya Jawa. Simbol cinta yang rumit. Hubungan antara Bandung Bondowoso dan Dewi Rarasati mencerminkan kompleksitas cinta. Meski ada ketertarikan di antara mereka, perbedaan pandangan, keinginan, dan intrik menciptakan konflik yang akhirnya berujung pada tragedi. Pengaruh legenda terhadap budaya dan sejarah. Candi Prambanan sebagai simbol legenda. Kompleks Candi Prambanan, yang kini menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO, sering dikaitkan dengan kisah ini. Candi-candi tersebut dianggap sebagai hasil dari kerja keras Bandung Bondowoso dan pasukan makhluk halusnya.
2. Peran dalam sastra Jawa. Babat Prambanan merupakan bagian dari tradisi lisan dan tulisan masyarakat Jawa yang menggabungkan mitos, sejarah, dan ajaran moral. Kisah ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi inspirasi bagi seni pertunjukan seperti wayang, tari, dan teater tradisional. 3. Wisata budaya dan edukasi. Hingga kini, legenda ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Cerita ini memperkaya pengalaman kunjungan ke Candi Prambanan, di mana pengunjung dapat belajar tentang mitologi dan sejarah budaya Jawa. Babat Prambanan ditutup dengan pesan bahwa cinta, kekuatan, dan kecerdasan harus digunakan dengan bijak. Pembangunan Candi Prambanan tidak hanya melambangkan kesaktian Bandung Bondowoso, tetapi juga menggambarkan pengorbanan, keindahan, dan warisan yang abadi.